Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, kembali lagi kita akan mendengarkan atau menyaksikan tamu spesial untuk hari ini. Nanti akan saya jelaskan dan akan saya perkenalkan. Jadi sementara kita akan menebak dulu siapa yang akan menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Sahabat bahasa, siniar pada siang ini akan mendatangkan tamu yang sangat khusus ya, yang mungkin agak sedikit berbeda dari tamu-tamu sebelumnya. Beliau ini bukan seorang sastrawan secara khusus, bukan juga budayawan, tetapi beliau ini adalah seorang penyanyi. Mungkin sahabat bahasa bisa menebak siapa? Dia sudah lama berkiprah dalam lagu atau dalam musik pop. Tentunya beliau ini orang yang sangat mencintai musik. Dari SMA dia sudah menggeluti musik. Dulu pernah juga ikut musikalisasi puisi di Balai Bahasa dan kebetulan waktu itu mendapatkan pemenang kedua. Baik, sahabat bahasa, untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan dulu satu lagu yang pernah dibawakan oleh bintang tamu kita. Silakan, selamat menikmati. Sibuk menata kata-kata, lembar-lembar kabar, suar-suar berbinar, kapal-kapal dangkal peluk-pelukiku. Sibuk menata kata-kata, lembar-lembar kabar, suar-suar berbinar, kapal-kapal dangkal peluk-pelukiku. Datang dia datang menjelang petang, melintang gelap terbentang, rindu hilang. Datang dia datang menjelang petang, melintang gelap terbentang, rindu hilang. Aku pulang. Aku pulang. Lubuk-lubuk sibuk menata kata-kata, lembar-lembar kabar, suar-suar berbinar, kapal-kapal dangkal peluk-pelukiku. Datang dia datang menjelang petang, melintang gelap terbentang, rindu hilang. Datang dia datang menjelang petang, melintang gelap terbentang, rindu hilang. Dia datang menjelang petang, melintang gelap terbentang. Dia datang menjelang petang.
Baik, sahabat bahasa sudah menyaksikan video atau tampilan dari bintang tamu kita. Saya perkenalkan, beliau adalah Mbak Pamela Paganini. Yeay, hai. Baru tahu atau sudah mengetahui? Kita akan kenalan lebih dalam ya. Kita mulai dari mana nih Mbak Pamela? Ini kayaknya menarik sekali. Mulai dari semuanya menarik. Baik, mungkin kita akan berkenalan dulu ya. Boleh. Mungkin Mbak Pamela bisa memperkenalkan diri dulu secara lebih apa ya? Lebih dalam ke Oke. para pemirsa kita. Oke, perkenalkan saya Pamela Paganini. Saya adalah seorang musisi dan penyanyi. Saya memulai karir musik saya sejak akhir SD kayaknya. Oh, akhir saya salah. Tadi bilang SMA. Akhir sekolah dasar. Waduh. Tapi memang benar SMA itu sudah mulai semakin serius. Oke. Saat ini saya bergabung bersama media musik yang ada di Lombok, di Konser Lombok dan Bitrif Kolektif namanya. Saya juga sekarang ikut bergabung dalam kelas menulis di akar pohon. Wah, oke. Karena saya punya ketertarikan juga di bidang sastra gitu. Wah, luar biasa. Ternyata penulis juga ya. Masih amatiran Amatir, sih. ya. Masih baru belajar. Tetapi kalau dilihat dari kiprahnya di dunia musik, saya pikir menulis itu adalah bagian tidak terpisahkan ya. Betul. Selama ini lagu-lagu yang dibawakan Mbak Pamela itu hasil tulisan sendiri atau ada kerjasama dengan penulis lain? Sebagian besar itu tulisan saya sendiri. Wah, luar Memang biasa. beberapa ada yang ditulis oleh bapak saya. Mungkin ada 2 lagu kalau tidak Oke. salah. Sama satu lagi yang terakhir saya rilis itu adalah Alih Wahana dari puisinya Mbak Iin Parliani. Wah, itu Ya. itu mengapa kami secara khusus mengundang Mbak Pamela karena Oh, iya. musik yang dibawakannya adalah musik yang tidak jauh dari puisi, Ya. sastra ya. Betul. Itu hal yang sangat menarik dan kami dari Balai Bahasa tentunya sangat menghargai itu karena kami ingin musisi yang ada di NTB khususnya mempunyai peran dalam meningkatkan sastraan di Nusa Tenggara Barat. Kita kembali ke Mbak Pamela. Tadi dikatakan dari SD ya sudah mulai dan peran orang tua juga sangat kuat ya. Ya. Selama ini yang sangat mendukung Mbak Pamela dalam karir musisinya siapa? Kedua orang tua sih. Kedua orang tua. Ya, bapak dan mama itu sangat mendukung, sangat memfasilitasi lah perkembangannya Mela di bidang musik gitu. Dan kalau Mbak Pamela sendiri merasa bahwa ini dunianya atau bagaimana? Musik ya sudah seperti menjadi dunia saya, bahkan bisa dibilang kehidupan saya sehari-hari sekarang tidak bisa lepas dari Dari musik. musik ya, dari seni dan budaya lah gitu kurang Oke. lebih. Luar biasa. Kemudian kalau kita perhatikan dari beberapa lagu yang sempat saya lihat ya di YouTube ya, saya melihat genre musik dari Mbak Pamela itu ke pop ya, pop Ya, yang folk dan pop. folk ya. Boleh dijelaskan apa itu? Saya sedikit mungkin kurang begitu banyak pemahaman tentang jenis-jenis musik atau mungkin pemirsa atau sahabat bahasa ingin tahu juga apa sih jenis folk itu seperti apa? Folk itu kalau dari esensi kata folk itu sebenarnya lebih dekat ke musik rakyat. Tapi kalau dari segi instrumentasi, instrumen yang digunakan itu cenderung ke instrumen yang akustik gitu. Akustik. Ya, instrumen Oh, unplugged yang sifatnya sederhana, mungkin karena identik dengan musik rakyat, akhirnya instrumen yang digunakan juga instrumen-instrumen sederhana. Oh, oke. Paling gitar Oh, atau ya. piano. Iya, Tidak iya. ada unsur-unsur yang seperti format band, karena dimainkannya dengan cara sederhana. Sederhana. Tapi kemudian folk ini masuk mungkin ya ke industri arus utama, Iya. itu dia akhirnya muncul perpaduan folk pop gitu. Oh. Folk yang kemudian masuk ke Folk industri pop, ya. populer, musik Iya, iya, populer iya. gitu. Jadi musik itu sebenarnya dinamis ya. Ya. Jadi bisa dikombinasikan juga ya seperti tadi dibilang Betul. folk pop sesuatu yang baru bagi saya. Tetapi terus terang saja yang ketika saya menonton musik yang Mbak Pamela bawakan di YouTube itu
Saya merasa bahwa sedang seperti diceritakan gitu ya, ada kisah, Ya. kisah di balik apa namanya lagu-lagu itu. Mungkin Mbak Pamela bisa menceritakan sedikit salah satu karyanya yang kemarin kita lihat, apa ya, judulnya apa ya? Yang kalau tidak salah itu Pulang ya. Pulang. Ya. Itu bisa diceritakan terkait lirik-lirik lagunya karena seperti yang Mbak Pamela sampaikan itu agak puitis ya. Kalau oke, untuk lagu Pulang itu sebenarnya ada fase-fase belajar fase-fase belajar saya menulis lirik lah. Di waktu SMA itu saya menulis lirik yang isinya dekat dengan pengalaman saya sehari-hari sebagai remaja gitu mungkin ya. Kemudian di Jantera itu dari guru les vokal saya yang sekarang adalah manajer saya itu memberi tugas saya untuk membaca beberapa buku. Kemudian dari hasil pembacaan saya terhadap buku itu saya meresponnya dalam bentuk lirik lagu. Lirik lagu itu masuk ke dalam album Jantera, itu album kedua saya. Jadi album Jantera itu sebenarnya respon saya terhadap buku-buku yang saya baca pada waktu itu. Baru kemudian masuk ke single Pulang dan yang terakhir Usap Matamu dan Ciumlah Dingin Pagi. Kalau yang Pulang itu sepertinya saya sudah semakin sering berdiskusi ya dengan teman-teman penyair yang juga sepantaran sama saya. Jadi kadang mereka memberikan respon soal lirik lagu, membahas tentang lirik lagu dari musisi-musisi lainnya gitu. Jadi di sana saya rasa saya punya sensitivitas gitu untuk memilih kata dalam lirik. Beberapa ada yang menandai munculnya rima gitu, misalnya dalam lagu Pulang itu yang menurut mereka seperti pola-pola para penyair menyusun kata gitu. Tapi itu tidak saya sengaja gitu, tidak disengaja gitu, karena dia terserap begitu saja kemudian muncul di dalam lirik lagu Pulang itu begitu. Iya, memang kalau saya perhatikan ada semacam struktur lirik yang sangat unik ya di lagu Pulang itu, yang kalau dibilang seperti puisi ya seperti puisi memang gitu, tetapi ada juga ada rimanya, itu sangat menarik menurut saya ya Mbak Pamela. Boleh dibawakan sedikit, bisa? Mungkin kami ingin dengar tanpa instrumen ya. Ya, bagian mana ya? Oh, refnya aja ya? Ya, refnya saja. Oke. Datang dia datang menjelang petang, melintang gelap terbentang rindu hilang. Datang dia datang menjelang petang, melintang gelap terbentang rindu hilang. Aku pulang. Wah, Yeay. luar biasa, wih mantap. Jadi ini sepertinya Balai Bahasa terlambat nih mengundang Mbak Pamela, harusnya dari dulu ya. Udah waktu SMA kan? Udah ya, waktu itu masih SMA ya. Iya, masih Nah, bocil. sekarang sudah. Maksud saya kita sebenarnya punya musisi yang handal ya, yang harusnya Balai Bahasa sering-sering nih mengundang nih. Siap diundang Balai Siap Bahasa. diundang balik ya. Jadi kami sebenarnya ada kegiatan-kegiatan juga yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda ya, seperti misalnya duta bahasa, pemilihan duta bahasa. Yang kalau Mbak Pamela hadir mungkin di acara penganugerahannya untuk menampilkan lagu, wah itu akan bagus sekali, bisa menginspirasi mereka. Siapa tahu mereka bisa belajar ya. Oh. Kalau Siap. sementara selama ini atau sekarang-sekarang ini Mbak Pamela aktivitasnya apa? Saat ini saya lebih banyak mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan sama seni dan budaya itu tadi sih. Kalau di kesenian fokusnya di musik. Yang baru-baru ini saya kerjakan itu bersama Bitrif Kolektif, itu merilis buku kumpulan isei tentang musik. Sudah terbit? Sudah terbit. Bisa didapatkan di mana? Bisa didapatkan di Bitrifnya langsung. Oh, Bitrif. Ya, itu adalah kumpulan isei dari beberapa kontributor yang kami kumpulkan
dalam satu buku cetak, judul bukunya Seputar Musik. Seputar musik. Ya, selain itu saya banyak berkecimpung di dunia kebudayaan tradisi juga. Kebudayaan tradisi apa Ya, itu? budaya tradisi. Yang terakhir saya kerjakan itu festival Molang Malik namanya. Hah? Molang Malik. Molang Malik. Ya, Itu bahasa Sasak. Bahasa Sasak. Itu menarik, apa itu? Kegiatannya di Lombok Timur. Itu sebenarnya ritus adat yang sudah lama hilang, tapi kemudian direvitalisasi kembali dalam konsep yang baru lah gitu. Wah, kami sendiri punya program revitalisasi bahasa daerah loh. Oke. Ya, jadi sepertinya itu nyambung. Nanti akan ada kegiatan revitalisasi ya. Mungkin nanti kita coba tanya apakah itu bisa masuk kegiatan revitalisasi karena kami sedang merevitalisasi bahasa daerah. Ya. Salah satu program unggulan Balai Bahasa itu yaitu melestarikan bahasa daerah. Ya. Pelestarian bahasa daerah itu melalui kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Salah satunya seperti yang dilakukan Mbak Pamela itu. Jadi ya tradisi lisan, tradisi yang ada di daerah itu kita bangkitkan lagi. Iya, benar-benar. Wah, itu bagus. Ya, karena kadang hilangnya bahasa itu berhubungan sama hilangnya ritus gitu. Ketika sekali, ritusnya ya. tidak lagi Tidak ada, lagi, ya. maka sarananya mungkin Ya, juga betul. hilang dan sebutan atau Betul, nama dari betul sarananya sekali, bisa ya. hilang dari Ya. kamus bahasa Betul daerah sekali. gitu. Karena bahasa daerah sekarang tidak bisa dipelajari secara klasik di sekolah, misalnya melalui tatap muka di kelas. Ya. Sudah berbeda kan dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing kan. Harus Ya. melalui kegiatan-kegiatan kesenian seperti itu, Betul. melalui ritual, kemudian lagu, musik, permainan rakyat dan Ya, sebagainya. betul. Ya kan? Ya, ya. Kalau diajar nggak bisa, karena memang mereka tidak mengatakan atau membicarakannya kan. Ya. Jadi saya pikir apa yang dilakukan Mbak Pamela itu sangat berkaitan dengan program kami di Balai Bahasa. Terima kasih ya sudah membantu kami. Oke. Oh iya, tadi dikatakan lirik-lirik lagu dari Pulang contohnya itu banyak mengambil dari puisi-puisi ya. Bagaimana Mbak Pamela menyesuaikan lirik-lirik puisi itu menjadi sebuah lagu? Maaf, ini pertanyaannya sulit. Wah, bagi saya mungkin, tapi bagi pikir ini sebuah ujian bahasa Indonesia. Bagaimana saya memasukkan puisi-puisi itu di dalam lirik saya? Saya sendiri melihat ada kecenderungan saya dalam menulis lirik itu adalah menampilkan gambar atau peristiwa begitu. Jadi saya merasa dekat atau menyukai puisi-puisi yang seperti itu gitu, yang di dalamnya itu mengandung gambar, mengandung peristiwa gitu, yang bisa jadi itu peristiwa-peristiwa sederhana, tapi ketika ia dituliskan di dalam sebuah puisi dia menghasilkan apa ya, sesuatu yang lain gitu, atau sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya sadari gitu. Dan saya tidak bisa dibilang sebagai penyuka puisi juga gitu, karena saya lebih banyak membaca novel sebenarnya, tapi pengaruh dari puisi itu cukup mendorong saya untuk menulis lirik yang dekat gitu dengan puisi. Mungkin karena lirik itu singkat ya, lirik lagu itu kan singkat. Iya, betul. Jadi dia akan lebih dekat dengan puisi gitu. Apa sih tantangan terbesar ketika menulis sebuah lirik lagu itu, Mbak Pamela? Tantangan terbesar dari menulis lirik apa ya? Banyak sih. Banyak. Iya, kalau sebelum yang pertama saya rasa sulit itu adalah pemantiknya ya sebenarnya. Pemantik. Justru pemantiknya ya? Iya, karena di awal saya menulis lagu itu selalu diawali oleh pantikan dari guru vokal saya itu. Jadi beliau memberi PR, memberi tugas buat lagu dengan tema ini gitu. Jadi saya dibuat terbiasa untuk dipancing dulu, baru kemudian menulis lirik itu. Nah, akhirnya setelah itu tidak lagi dilakukan, saya kan harus mencari sendiri pemantik-pemantik itu gitu. Iya, betul ya. Nah, di album sebelumnya itu saya menulis lirik yang dekat dengan diri saya, kemudian semakin berjarak. Nah, semakin kesini saya ingin lirik saya itu juga tidak lagi sama gitu, atau adalah
perubahan, ada inovasi yang saya lakukan di lirik itu yang membuat menulis lirik itu jadi semakin menantang gitu. Kalau sebuah lirik itu dinyanyikan ya, yang paling apa istilahnya, menjiwai gitu. Apakah beda penjiwaan sebuah lirik yang dibuat sendiri oleh Mbak Pamela dengan lirik yang dibuat oleh orang lain? Beda tidak penjiwaannya atau bagaimana? Menurut saya beda ya. Beda ya? Beda karena lirik yang kita tahu apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan ketika kita sendiri yang menulis liriknya, atau ketika kita sendiri yang memaknai lirik itu seperti apa. Dan hal itu saya lakukan pada saat menggarap Usap Matamu dan Ciumlah Dingin Pagi itu, puisinya Mbak Iin. Jadi saya menentukan melodi seperti apa untuk merespon kata-kata tertentu gitu. Ada kata-kata yang saya sukai itu saya berikan aksen begitu misalnya. Nah itu mungkin kan akan berbeda ketika orang lain yang mengerjakannya. Begitu. Iya betul sekali. Jadi lebih menjiwai kalau kita sendiri yang menulis. Betul. Kalau dari puisi nih, saya kok nanya-nanya terus ya, capek nggak ditanya Mbak? Atau mau minum dulu? Atau saya? Oh ya, boleh minum dulu ya, kita santai saja. Terkait dengan puisi, kalau selama ini puisi yang paling Mbak Pamela sukai itu puisinya siapa? Atau mungkin pertanyaannya diubah, bukan disukai ya, tetapi yang menarik lah menurut Mbak Pamela seperti itu. Puisi yang berkesan untuk saya hingga saat ini tuh puisinya Om Timur Budi Raja namanya. Yang judulnya apa? Judulnya itu 1981. 1981. Ya, lagu itu sudah dibuat jadi sebuah lagu oleh Vinavan namanya. Dialah guru vokal saya itu. Oke. Ya, jadi saya tahu puisi itu karena sudah dinyanyikan. Nah, kemudian saya menemukan kata-kata yang kok bisa ya kata-kata seperti ini masuk ke dalam lirik lagu gitu. Dari sana saya udah curiga kayaknya ini bukan lirik lagu biasa gitu. Setelah saya tanyakan ternyata itu adalah puisi. Ya. Ternyata ya. Ini juga apa ya, sesuatu yang menarik ya, mungkin juga bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda ya, bahwa sebuah lagu itu bisa dibangun dari puisi dan itu ternyata lebih dalam makna yang terkandung dalam sebuah lagu itu. Dan saya memperhatikan dari lagu-lagu yang disampaikan oleh Mbak Pamela di di kanalnya, kanal YouTube-nya itu, memang lirik-liriknya sangat dalam dan membawa kita untuk berimajinasi, melayang, ingin mengetahui apa sih yang ada di balik itu. Ketimbang lagu-lagu pop yang mungkin tidak berasal dari puisi, yang kita hanya mendengar sekilas sebentar udah selesai gitu ya, tidak terbawa oleh makna di balik lagu-lagu itu. Saya pikir itu sangat bagus untuk dikembangkan ya. Dan kalau kita perhatikan juga, kalau menurut Mbak Pamela sekarang generasi muda di Nusa Tenggara Barat ini, kecenderungan untuk menyukai sebuah puisi dan lagu seperti yang dilakukan itu bagaimana? Ada nggak circle Mbak Pamela yang seumuran atau generasi muda yang lain yang mengikuti jejaknya Mbak Pamela seperti ini? Ada sih generasi setelah saya, tapi sebenarnya nggak jauh ya karena saya juga masih muda juga kan? Masih muda dan mungkin masuk ke golongan Gen Z ya saya juga kan, jadi nggak jauh-jauh amat meskipun dia muncul belakangan gitu sebagai musisi. Tapi kalau melihat industri musik arus utama sekarang, saya melihat sudah mulai muncul kesadaran lirik itu, kesadaran untuk memperhatikan lirik. Dan saya coba untuk melacak dari mana asalnya. Seingat saya waktu SMA dulu, yang tren itu adalah musik-musik indie orang sebutnya. Ya, indie ya. Yang diwakili oleh Payung Teduh, terus ada Banda Neira, 420 juga, terus ada Kunto Aji. Ya. Nadine Amizah kayaknya belum mulai ya waktu itu. Nah, kurang lebih dari grup musik tadi itu, mereka tampaknya cukup mempertimbangkan soal lirik.
Nah, dari sana mulai kemudian indie semakin diserap oleh industri arus utama, bahkan sempat menguasai menurut saya, karena Payung Teduh waktu itu diputar di mana-mana gitu. Nah, barulah kemudian masuk ke era sekarang, generasi barunya itu ada Bernadia, terus ada Dere, ada Nadine Amizah yang lebih muda, yang juga kelihatannya semakin mempertimbangkan lirik, bahkan jadi kekuatan kayaknya. Seperti Nadine Amizah misalnya menggunakan semua aku dirayakan, kemudian kata itu menjadi sangat identik dengan dia gitu. Jadi bukan cuma soal musiknya, bukan cuma penampilannya, tapi kalimat-kalimatnya pun akhirnya menjadi quotes gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak serta-merta juga mereka tidak memikirkan lirik gitu, tidak memikirkan kebahasaan, tapi bisa jadi musik Indonesia nanti semakin menganggap bahwa lirik itu hal yang penting untuk kembali ke lirik ya. Sebenarnya memang lirik itu pernah menjadi semacam pengutamaan ya dalam sebuah lagu, seperti dikatakan tadi Mbak Pamela yang dibawakan oleh indie itu kan memang dulu kan kuat di lirik ya. Iya, betul. Lagu-lagu lama itu justru liriknya sangat bertahan lama gitu untuk diingat dan dikenang karena kuat gitu ya. Jadi seperti dikatakan tadi bisa menjadi quote, bisa menjadi referensi. Ketika mengingat sesuatu, lirik itu yang kita ingat gitu kan. Betul. Nah, itu mungkin akan kembali seperti itu, dan ini saya lihat juga mulai ya jadi seperti itu, dan itu hal yang sangat bagus kalau menurut saya, karena lagu-lagu yang mohon maaf yang tidak terlalu memperhatikan lirik itu akan cepat hilang dalam pusaran ya, karena memang tidak berkesan gitu ya. Karena beberapa lagu itu seperti kita dengar musiknya saja yang sama, sedangkan liriknya tidak terlalu kuat gitu ya. Nah, seperti kalau lagu-lagu yang menguatkan atau mementingkan lirik itu, saya pikir itu akan bertahan lama untuk dikenang atau diingat gitu. Ya, saya rasa karena musik itu pergerakannya lebih cepat kayaknya ya. Iya, sangat cepat. Pergantian trennya itu sangat cepat. Sementara kata-kata, kalimat itu umurnya lebih panjang gitu. Jadi misalnya lagu tahun 80-an, kalaupun dia dinyanyikan sekarang dan dengan kondisi yang relevan, dia masih tetap bisa didengarkan gitu. Sementara musik mungkin ada era kapan yang sudah tidak lagi disukai sekarang, ya ditinggalkan gitu saja gitu. Mungkin ada semacam bukan saran mungkin ya, atau mungkin lebih ke refleksi ya. Kalau Mbak Pamela itu suka membaca katanya tadi ya, membaca novel atau puisi, apakah kegiatan itu memperkaya atau memudahkan ketika membangun sebuah lagu? Tentu saja. Sebenarnya jawabannya pasti ya, tetapi saya ingin dengar dari refleksi Mbak Pamela ya. Ya, bagi saya membaca itu seperti jalan kaki mungkin ya, kalau dibandingkan dengan berkendara. Kalau kita berkendara di jalanan, kita mungkin hanya lewat saja gitu. Lampu merah mungkin berhenti sebentar, tapi kemudian lolos lagi gitu. Nah, saya rasa cara kerja saya selama ini tuh seperti itu, yang bermotor kemudian jalan begitu saja gitu. Tapi kemudian ketika saya menyadari bahwa membaca itu penting, saya dituntun untuk berjalan kaki gitu, melihat, untuk menjadi lebih awas gitu terhadap proses, terhadap hal-hal di sekeliling saya gitu. Jadi teknik musik, kemudian instrumen yang saya pilih, komposisi yang saya bangun, lirik yang saya tulis itu jadi lebih saya pertimbangkan gitu seluruhnya ketika saya membaca. Karena proses membaca itu pun hati-hati kan, nggak bisa kita baca cepat kemudian langsung menyerap gitu. Mungkin itu juga akhirnya berpengaruh terhadap proses kreatif saya di bidang seni yang lain gitu. Itu perlu dicatat, sahabat bahasa. Jadi membaca itu membuat kita lebih hati-hati, dan itu proses yang mempermudah dalam membuat karya ya, baik itu menulis atau menciptakan sebuah karya lain ya. Dan sudah terbukti bagaimana mungkin dari segi pengetahuan dan juga pengalaman dan karya-karya yang sudah dihasilkan oleh Mbak Pamela itu sebagai salah satu bukti bahwa aktivitas atau kegiatan membaca itu salah satu kegiatan yang sangat baik ya. Betul. Tidak peduli itu apa yang dibaca ya, maksud saya silahkan sesuai dengan minat ya. Seperti yang Mbak Pamela lakukan, minatnya kan atau kesukaannya di novel dan puisi.
Ya. Kalau boleh tahu novel kesukaannya Mbak Pamela apa? Penulis kesukaan saya itu Haruki Murakami. Itu seperti apa ya, jatuh cinta pertama kalinya saya lah pada sastra di Saya novelnya tahu yang ada beberapa orang yang sangat suka. iya betul, termasuk Mbak Iin juga. Tetapi itu ini kan kita sudah sama-sama dewasa ya. Itu Ya. Haruki itu kan sedikit dewasa ya. Iya, ini. sedikit frontal. Frontal, tetapi menarik karena menceritakan apa bagaimana sebuah novel dari Haruki Murakami itu bagaimana sebuah frontalitas diceritakan dengan sangat menarik ya, digambarkan sehingga kita tidak merasa bahwa itu menjadi sesuatu yang tabu gitu, tapi memang itu kenyataan gitu ya. Itu kalau kita mau bicara sedikit tentang novel itu, kenapa menyukai novel Haruki? Kenapa ya? Coba mengingat-ingat dulu di awal saya suka yang pertama yang mana nih yang IQ 1984 yang judul yang mana nih novelnya Haruki yang 1984 itu? Iya, itu udah jilid pertama, kedua, ketiga, baru kemudian saya lanjut ke novel-novel lainnya, Norwegian Wood, Shiguro Tazaki dan lain-lain. Saya kembali lagi kayaknya ke saya tuh suka sesuatu yang menggambarkan sebuah peristiwa secara mendetail, kemudian gambar, pemandangan itu saya suka sekali. Dan Murakami itu menurut saya pandai menggambarkan itu, termasuk juga perumpamaan-perumpamaannya itu banyak yang sederhana sebenarnya, tapi membuat saya kok bisa ya dia kepikiran menulis, mengumpamakannya dengan cara demikian. Jadi kadang kita kalau membaca itu kita pertanyaan kok bisa itu ya, itu yang betul. menarik ya. Selain itu karena kalimatnya sederhana ya, Murakami itu sederhana, tapi dia pandai menahan kita supaya terus penasaran gitu. Saya juga tidak nyangka, tadinya saya pikir saya tidak akan habis membaca satu novel itu novel paling tebal, novel tertebal pertama yang saya baca, tau-taunya lolos terus sampai jilid 2, jilid 3 gitu. Oh, seru juga ternyata gitu. Kalau yang novel Indonesia? Kalau Indonesia itu pertama saya suka N. Hadini. Itu pada sebuah kapal. Itu yang tebal dan saya habis membacanya. Juga. Kemudian siapa lagi ya? Yang terakhir saya baca novel Indonesia itu Mahfud Ihwan deh kayaknya. Siapa? Mahfud Ihwan. Oh, saya tidak tahu itu. Yang mana ini? Semoga tidak salah ya saya sebut namanya itu. Kambing dan Hujan. Oh, itu judulnya? Ya. Oke. Mohon dikoreksi ya, nggak salah sebut. Saya sedikit merasa inferior nih masalah membaca. Saya pengetahuan membacanya luar biasa banyak sekali, terutama novel. Enggak juga. Terakhir juga ini novelanya Mbak Iin. Apa judulnya? Soraya. Ya. Saya malah suka beberapa novel luar sih, tapi suka yang bahasanya masih bahasa aslinya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda sih, karena penerjemah sekarang sudah pintar-pintar menerjemahkan. Tapi ketika saya sambil belajar bahasa aslinya, kadang-kadang ada bahasa sastra yang tidak bisa diterjemahkan secara kontekstual dengan dalam bahasa Indonesia. Nah, saya suka beberapa novel. Tetapi saya terus terang saja merasa sedikit iri dengan Mbak masih muda, tetapi koleksi bacaan dan karyanya sudah banyak sekali. Dan ini patut dicontoh oleh generasi muda ya. Bagaimana Mbak Pamela ini seperti cara berkomunikasi dan pengetahuannya sudah jauh di atas umur ya, kalau saya perhatikan. Mungkin karena membaca itu ya. Nah, itu yang sama pergaulan juga ya. Gitu. Luar biasa. Karena saya bergaul dengan teman-teman sastra yang juga referensi bacaannya jauh lebih banyak lagi. Jadi itu menjadi motivasi saya lah untuk melakukan hal yang sama seperti mereka gitu. Dan saya ingatkan lagi ya sahabat bahasa, lagi-lagi kita diajarkan atau diberikan pengajaran yang tidak langsung bahwa yang membuat kita maju, berpikir luas, menghasilkan karya, salah satunya dan mungkin yang terutama itu adalah membaca. Rajin-rajinlah membaca. Bisa novel, bisa apa saja menurut kesukaan kita ya Mbak Pamela ya, tetapi itu sangat-sangat membantu sekali. Dan
kalau selain novel ada yang lain yang suka Yang suka saya baca cerpen juga sih. cerpen juga? Cerpen. Akhir-akhir ini karena saya baru belajar menulis esai, jadi membaca esai juga. Oh, nulis esai juga. Baru belajar menulis esai. Kalau buku atau novel pernah, atau cerpen mungkin pernah menulis? Belum pernah juga. menulis Ya. cerpen. Kalau puisi? Belum pernah Belum juga. pernah. Jadi penikmat ya? Iya benar. Penikmat. Saya juga tadinya tidak berpikir akan belajar menulis itu. Cuma karena itu dia tadi soal lingkungan dan pergaulan mungkin ya, saya didorong untuk ayo coba nulis. Ya udah akhirnya saya belajar menulis gitu. Oh iya, mungkin ini sedikit pertanyaan teknis ya Mbak Pamela, tetapi mungkin bisa menjadi semacam contoh atau model atau mungkin apa ya kita sebutnya, yang bisa diikuti oleh anak-anak muda zaman sekarang. Kalau ingin berkarir, karena banyak sebenarnya anak-anak muda yang juga suka menyanyi ya gitu, mungkin tapi menyanyi di kamar mandi atau di kafe atau mana, tetapi tidak menjadi karir atau tidak menjadi sebuah belum jelas gitu. Mungkin untuk menuju ke arah yang lebih serius ya, profesional seperti Mbak Pamela ini, bagaimana sih kita bisa mengembangkan itu? Mungkin anak-anak muda sekarang ingin tahu. Untuk mengembangkan karir musik, saya rasa sekarang kita udah semakin dipermudah ya, karena ada platform media sosial itu bisa mulai dari sana juga, misalnya bikin konten awalnya atau belajar dari sana juga. Saya rasa YouTube udah menyediakan banyak sekali materi pembelajaran ya untuk bermusik. Kemudian khususnya di Lombok ini banyak juga titik-titik yang menyediakan ruang pentas lah untuk teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan masih belum percaya diri atau mau mencoba untuk menampilkan bakatnya, itu bisa lewat sana gitu. Dan orang-orang itu saya rasa tentu akan suportif dengan kehadiran teman-teman, asalkan serius gitu, asalkan serius dan konsisten, pasti teman-teman di sini akan mendukung gitu. Oke, ya itu suatu yang bagus ya untuk dicontoh oleh sahabat bahasa atau generasi muda sekarang. Kemudian Mbak Pamela, kalau apa ya, misalnya tadi dikatakan melalui media sosial ya. Selama ini Mbak Pamela hanya melalui YouTube atau ada platform yang lain yang dipakai? Kalau untuk lagu-lagu itu saya rilis ke banyak platform musik digital, ada Spotify, YouTube Musik, iTunes, apalagi ya, dan lain-lain. Ya, cuma kalau untuk video klip memang khusus di kanal YouTube aja. Oke. Dan ini apa namanya, sudah berapa lagu semuanya yang dihasilkan? Berapa lagu ya? Waktu SMP itu saya sebenarnya udah sempat juga merilis album. Waktu itu saya punya sebuah grup duo namanya Kidung Angen. Kidung Angen? Ya, Kidung Angen. Mengeluarkan satu album, judulnya Someday. Baru kemudian lulus SMA saya merilis album Wonder judulnya. Setelah itu Jantera. Baru kemudian Pulang dan Usap Matamu. Berapa ya? Mungkin sekitar 20-an lagu. Wah, banyak ya. Ternyata masih kurang sebenarnya. Masih kurang banyak. Karena lumayan jauh sih jarak antara Jantera ke lagu-lagu selanjutnya gitu. Ya. Kalau ada target khusus nggak Mbak Pamela sekarang? Kalau target khususnya, saya sih berharap akhir tahun nanti bisa rilis album baru ya. Mudah-mudahan, kami tunggu ya. Ini sedang proses atau masih rencana? Sedang proses. Beberapa lagu sudah direkam. Oke. Ya, jadi masih harus menghasilkan beberapa lagu lagi karena formatnya album. Ini format album ya. Ini berapa lagu berarti ya? Jadi ya mungkin akan ada 7 lagu mungkin. 7 album. 7 lagu. Ya. Oke. Pak, kami doakan semoga segera rilis ya, dan tolong kami dikabari karena ya kami butuh untuk mengetahui, biar kami juga bisa membagikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman yang di Bali Bahasa sudah mulai mengetahuikan ini, akan ditampilkan di kanal kami juga dan akan dibagikan melalui media sosial kami juga. Oh iya, dulu tahun berapa ikut musikalisasi puisi itu? 2017. Oh, 2017. Mungkin saya kelas 2 SMA. 2 SMA ya.
itu waktu itu dapat pemenang kedua. Iya, juara kedua SMA 5. Puisi apa waktu itu? Waktu itu puisi wajibnya kami ambil Hujan Bulan Juni Oh, dari Hujan Sapardi Bulan. Djoko Damono. Kemudian puisi pilihannya itu Kiki Sulistyo, Kiki judulnya Pasar. Ya itu pengalaman yang cukup berkesan sih. Iya. Saya baru tahu ternyata ada namanya musikalisasi Iya. puisi gitu waktu itu. Kebetulan itu adalah acara rutin, Oh, kegiatan program rutin yang diadakan oleh Balai Bahasa ya. Musikalisasi puisi itu tetap ada setiap tahun. Sekarang ini pun sedang bulan depan akan dilombakan, nanti mungkin di akhir tahun akan dibawa ke Jakarta pemenangnya. Oh ya. Dan saya lupa apakah Balai Bahasa pernah mendapatkan pemenang di tingkat nasional, pernah? Tahun Pemenang kemarin. ketiga ya. Iya. Tahun berapa itu? Tahun kemarin. Tahun lalu ya. Iya, SMA 5. SMA 5 ya? Iya. Wah, luar biasa. Saya karena mungkin karena satu alma mater jadi saya harus mendukung. Oke. Saya juga mengikuti sih beberapa penampilannya. Kayaknya sempat ditampilkan juga di Taman Budaya kalau nggak salah, adik-adik yang ikut Adik lomba itu, itu. ya. Saya lihat, wow ini apa ya? Semakin canggih lah Iya, adik-adik iya, ini iya. menggarap musikalisasi Musikalisasi puisi puisi. itu ya, dibandingkan waktu saya SMA Hmm. itu masih ada nuansa yang mirip-mirip gitu waktu itu antar grupnya. Tapi Iya. yang kemarin saya perhatikan setiap kelompok itu punya karakternya masing-masing. Hmm. Jadi ya, keren. Keren ya, SMA 5 ini sekarang maju ya dalam segi akademik maupun dalam segi ekstrakurikuler, terutama musikalisasi puisi dan kalau tidak salah olahraga ya, Ya. basket. Ya, Ya, saya jadi- rasa dari sana juga bisa masuk pengaruh sastra ya ke generasi muda kayaknya gitu. Iya, karena itu hal yang disukai kan, Iya, ya, musik. betul. Jadi kita masuk dulu lewat musik, baru mereka mengetahui ternyata ada puisi yang bisa dijadikan Jadi lagu, ya. Ya, itu akhirnya mereka suka. Mungkin itu juga yang membuat, ada nggak pengaruhnya terhadap penciptaan lagu dan musik-musiknya Mbak Pamela dari musikalisasi puisi itu? Dari musikalisasi puisi itu belum bisa sih ya saya lacak Ya, apakah ada belum, pengaruhnya. Tapi waktu itu saya jadi menyadari ternyata sastra itu bisa dihubungkan dengan musik, Musik, gitu. iya. Waktu itu saya Ya, kami, nggak tahu. ya, itu pembicaraan kami kemarin dengan tim siniar ini, Ya. bagaimana sastra itu bisa masuk ke musik gitu Ya. ya. Ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Pamela, yaitu sastra itu sebenarnya musik itu sastra juga sebenarnya Iya, gitu. dari sana juga saya baru tahu kalau ada penulis sastra di Lombok, yaitu Mas Kiki Sulistyo. Waktu itu jurinya seingat saya Mas Kiki, kemudian Ari Julian, dan satu lagi mungkin perwakilan dari Balai Balai Bahasa. Bahasa. Nah, saya pikir penyair itu ada di entah berantah Iya. gitu. Ternyata di sini kita punya penyair besar juga besar, gitu. ya, betul. Barulah kemudian saya wawasan saya tentang seni itu semakin diperluas karena lomba itu waktu itu. Makanya Mbak Pamela ini sudah bisa digolongkan sebagai sastrawan juga. Waduh, belum. Ya, dari karyanya kan, dari karya-karya lagu itu sebenarnya sudah sebuah karya musik, sebuah karya sastra kan. Lirik-lirik itu karya sastra dan menjadi bagian jajaran sastrawan di NTB. Nanti kami mungkin akan sering kita akan sering berkoordinasi. Ya. Itu bahasa formalnya. Sering saling berkontak lah untuk kegiatan-kegiatan sastra, musik ya. Karena kami mungkin bisa jadi juri untuk musikalisasi puisi nanti kan, karena sudah pernah juara kan, bisa saja ya akan tidak jauh dari situ ya, kegiatan-kegiatan musikalisasi puisi dari sastra itu. Ya. Oh iya, sekarang Mbak Pamela kuliah atau Udah lulus. Tahun lalu saya wisuda. jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusannya media dan komunikasi. Wah, ini memang sangat terkait ya media. Tapi media komunikasi di sini atau di luar? Di Erlangga, Universitas Erlangga. Iya, karena setahu saya tidak ada ya di sini mungkin. Iya, Tidak belum ada jurusan media dan komunikasi. Itu apa sih? Boleh di jurusan jurusan- media dan komunikasi itu
jurusan media dan komunikasi itu dibagi lagi ke dalam 2 konsentrasi, ada yang studi media dan ada yang ke public relation. Nah, saya ambil di studi medianya, jadi saya lebih banyak mempelajari tentang media, budaya dan masyarakat, itu bagaimana perkembangannya di masyarakat, kemudian bagaimana regulasi tentang seperti di Indonesia misalnya ada UU ITE itu yang dibicarakan ya, ada hubungannya dengan komunikasi, media dan regulasi yang ada di Indonesia. Apalagi ya, menganalisis tentang bagaimana YouTube bekerja, bagaimana media sosial lainnya bekerja, kemudian bagaimana media-media itu dilihat bukan sebagai sesuatu yang pasif gitu, tapi media sebagai sesuatu yang aktif. Gitu, yang juga punya kekuatan politis untuk mempengaruhi masyarakat. Buzzer misalnya ya. Ya. Betul. Salah satunya buzzer gitu ya. Wah, itu luar biasa. Ini saya baru tahu juga nih ada jurusan spesifik media dan komunikasi. Iya. Wah, itu ada kaitannya nggak dengan profesi Mbak Pamela sekarang sebagai musisi? Sebagai musisi nggak langsung sih Ya. kayaknya. Mungkin jadi lebih mempertimbangkan bagaimana mengelola medianya sendiri begitu mungkin karena berkuliah di jurusan itu. Tapi karena kuliah itu saya juga semakin dilatih untuk menulis kayaknya. Jadi beberapa tugas kuliah itu selalu saya kaitkan dengan musik gitu. Selalu saya kaitkan dengan kebudayaan gitu karena saya punya minat di bidang itu gitu. Wah, ini luar biasa. Jadi semuanya terarah dengan fokus ya. Sesuai sekali dengan bidangnya sebagai seorang musisi, sastrawan. Saya akan gelarkan sastrawan sekarang. Dan juga di bidang media ya. Ya. Oh iya, kalau Mbak Pamela melihat Balai Bahasa sekarang itu, menurut Mbak Pamela kesan atau keberadaan Balai Bahasa itu bagaimana sih? Keberadaan secara jujur nih. Ya, oke. Saya sejujurnya tidak terlalu memperhatikan secara saksama ya bagaimana pergerakannya Balai Bahasa. Cuma saya dengar dari teman-teman bercerita bahwa Balai Bahasa mencoba untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas sastra yang ada di Lombok. Saya rasa itu menarik untuk dilakukan karena terkadang ketika pergerakan itu dilakukan oleh bagian dari birokrasi, itu akan punya seperti punya sistem ya yang berjalan ya. Seperti punya benteng gitu yang membatasi antara birokrasi dengan masyarakat gitu. Betul. Nah, jadi di sanalah posisi komunitas-komunitas ini yang membantu untuk menghubungkan begitu atau membuat apa yang tadinya formal itu menjadi lebih cair gitu ketika dia masuk ke pergaulan remaja, masuk ke masyarakat gitu. Nah, saya lihat udah dilakukan oleh Balai Bahasa, tapi belum tahu apakah itu konsisten. Apakah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tentunya sungguh-sungguh. Salah satunya sekarang. Jadi Balai Bahasa itu tidak akan bisa berjalan. Sejujurnya tidak akan bisa berjalan, terutama sastra ya. Kan kami ada bidang bahasa dan sastra. Sastra itu tidak akan bisa berjalan tanpa bantuan, dukungan dari teman-teman komunitas, dari sastrawan, dan secara tidak langsung juga dari musisi, penyanyi, dan yang sejenisnya ya. Karena sastra itu memiliki semacam koridor sendiri yang agak berbeda dengan bahasa ya. Walaupun sebenarnya bahasa tetap memakai bahasa, tapi sastra itu berada pada komunitas-komunitas yang orang umum tidak begitu tidak belum masuk lah ya di secara utuh ya ke sastra. Jadi ada komunitas-komunitasnya yang tumbuh gitu. Sehingga kalau tidak kita mendekati sastrawan atau komunitas itu, sastra di NTB ini tidak bisa kita majukan gitu, dan ini sangat penting. Sehingga program Balai Bahasa itu selalu dan akan terus bekerja sama dan bergandengan tangan dengan komunitas, dengan sastrawan, seperti itu. Mudah-mudahan tetap seperti itu ya. Mudah-mudahan tetap itu.
saya rasa juga Balai Bahasa bisa bekerja sama dengan bidang lintas seni lainnya ya, Iya. misalnya teater, karena teater kan butuh naskah teater juga, atau misalkan seni rupa itu butuh sinopsis, tari juga sama, ada butuh skenario tari dan lain sebagainya. Jadi membuat Balai Bahasa itu tidak hanya bersentuhan dengan bahasa dan sastra, tapi dengan bidang-bidang lainnya. Yang lain, iya betul sekali. Saya menjadi, ini hal lain nih Mbak Pamela, saya tertarik dengan gaya berbicara dan komunikasinya Mbak Pamela. Oh ya. Sangat sangat sesuai atau memenuhi EYD ya. EYD. Bahasanya sangat baku dan tetapi tidak terkesan formal. Tetap memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi komunikatif gitu. Oh, iya. Selama ini pernah melihat EYD nggak sih? Saya mau jebak EYD. nih. Sering. Sering Oh. karena cek lah. Karena itu mulai belajar menulis, jadi beberapa kata yang agak ragu, saya coba cek di saya perhatikan tadi seperti kata saksama gitu, saya langsung tidak sembarang orang umum yang bisa mengatakan saksama gitu. Banyak kan mengatakan seksama kan, jadi kalau sudah tahu saksama berarti oh ini sudah masuk di EYD nih. Ya saya tanam chip kamus di kepala saya. Teman-teman akar pohon sudah paham itu sebenarnya. Iya betul, itu kayaknya muncul dari pengaruh mereka sih. Iya. Nah itu salah satu cara kami dibantu oleh komunitas ya, untuk memasyarakatkan atau membumikan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Ya, betul. Karena kalau dari sastrawan sudah memakai bahasa itu, kesannya lebih mudah diikuti ketimbang kami menyosialisasikan secara klasik di depan kelas itu. Oh ya. Ya, jadi seperti misalnya didengar oleh teman-teman nanti, mungkin dia akan lebih bisa mengikuti gitu. Lebih keren lah gitu ya bahasanya seperti. Mungkin ada sih anggapan kalau kita berbicara dengan kata-kata yang sesuai EYD atau KBBI itu jadi terkesan kaku atau formal gitu. Padahal terkadang bukan itu sih yang dikejar, tapi logika berpikir kayaknya. Betul, ketika kata-kata kita itu rapi, itu juga bisa membantu, membantu logika berpikir kita. Jadi apa yang kita sampaikan bisa dimengerti lebih mudah gitu. Bukan berarti kita sok-sokan kaku ya gitu. Ya, betul. Tapi itu cuma membiasakan kayaknya, membiasakan supaya orang-orang yang diajak bicara juga paham gitu apa yang kita bicarakan. Ya, jadi inti kan sebenarnya komunikasi itu adalah semakin mudah kita dipahami oleh lawan bicara kita, itu yang semakin baik komunikasi itu gitu. Ya, betul. Dan untuk kita dapat dipahami, kita harus mengucapkan kata-kata itu sejelas mungkin dan serunut mungkin dan sejernih mungkin gitu ya. Dan hal-hal itu dilatih dari membaca dan menulis ya. Karena itu tadi ya, seperti berjalan kaki lah, kita pelan-pelan. Biasanya kita lari, itu mungkin ngomongnya berantakan ya kalau lari. Nah, kalau kita jalan kan ngomongnya jadi lebih hati-hati gitu. Ini kita mengundang orang yang tepat nih di sini. Jadi saya sampaikan kenapa, karena sastrawan ini komplit. Mbak Pamela ini komplit sekali. Jadi dari sisi musisinya dapat, dari sisi seninya juga ada, kemudian public figure juga ada, kemudian sosialisasi bahasa Indonesia yang baik dan benar juga tersampaikan. Kami sangat berterima kasih nih Mbak Pamela. Di program Balai Bahasa secara tidak langsung sudah disosialisasikan Mbak Pamela lewat liriknya, lewat cara berkomunikasinya. Jadi ini gambaran nih generasi muda dan sahabat bahasa, bahwa ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak selalu kaku. Malah justru membuat cara berpikir dan cara berbicara itu mudah dipahami. Betul. Sama seperti bahasa Inggris juga sebenarnya. Iya. Ya. Betul. Kalau kita memakai bahasa yang serampangan, kemudian bahasanya katakanlah bukan yang lazim, itu malah orang akan berpikir dua kali untuk memahaminya gitu ya. Luar biasa Mbak Pamela. Di seumur gini sudah menjadi seseorang yang boleh dikatakan pengetahuannya banyak, karyanya banyak. Mbak Pamela bangga nggak dengan dirinya sendiri?
Waduh, ini pertanyaan refleksi. Oh bangga sih Bangga, sejauh itu ya. ya. Luar biasa ya. Ya. Berapa, maaf ini pertanyaan sangat di luar dari konteks ya. Berapa bersaudara Mbak Pamela? Saya anak tunggal. Ya. Anak tunggal yang dibiarkan berpetualang. Berpetualang. Luar biasa. Ya. Jadi orang tua membebaskan untuk berkarya di bidang musisi ya. Ya, di bidang musik, di bidang sastra. Karena orang tua saya, terutama bapak, itu suka membaca memang. Suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni. Jadi saya dibebaskan untuk melakukan kegiatan seni. Ada keturunan musisi? Enggak. Enggak. Bapak bukan musisi sih, Bukan cuma musisi. dia penikmat musik lah. Penikmat Ya. musik. Termasuk nama saya sendiri juga diambil dari nama musisi. Oh iya, itu tadi yang ingin saya tanyakan di awal, lupa saya. Oh iya. Nama. Oke. Mungkin ada yang penasaran nih, apa sih arti namanya? Pamela itu kan biasanya nama-nama luar ya, bukan Iya. nama orang Sasak atau nama orang NTB pada umumnya ya. Iya betul sih. Kalau mungkin yang terdengar paling Nusantara itu Asmaraninya ya, karena ada iya, Asmarandana misalnya. Oh iya, nih, itu ada nama lengkapnya, ada Asmarani Iya, gitu? ada Asmarani, Pamela Paganini, 3 kata. Soalnya yang saya tahu Pamela Paganini Iya aja. betul, sering terlupakan ya kasihan. Asmarani itu Asmarani. apa ya artinya ya Asmarani? Asmara ya. Kayaknya saya tanya dulu lah bapak saya. Kalau asmara ya cinta Ya, ya. mungkin dekat dengan gitu ya, kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian Pamela itu kalau tidak salah saya pernah baca artinya manis, mungkin manis atau madu atau apa ya, pokoknya sesuatu yang manis lah. Paganini itu nama seorang pemain biola, Oh, oke. namanya nama lengkapnya Niccolo Paganini. Niccolo Paganini. Ya, dia Nanti kita salah, search ya. salah satu komposer klasik yang ternama lah di zamannya, dan cukup kontroversial gitu karena sering diidentikan dengan paganisme, Oh, dengan kaum berhala. Oh. Cuma Paganini mungkin kan bapak saya namanya pagan gitu ya. iya bapak saya waktu itu enggak mengulik Nggak lebih ke arah dalam ya sana, artinya ya. paganisme itu apa. Ternyata cukup serem juga gitu. Tapi itu yang membuat Mbak Pamela itu punya brand sendiri ya. Kalau saya perhatikan, maaf saya juga mungkin sahabat bahasa atau para pemirsa yang lain berpikir bahwa yang menjadi unik nama itu ketika ada nama Paganini itu. Oh, ya. Kalau Pamela sendiri mungkin umum ya. Ya. Tapi kalau Paganini jadi brand. Iya betul Paganini. Apa ya? Kalau bahasa Indonesia brand, bahasa Indonesianya Jenama. jenama. Ya. Mbak lebih tahu iya. Saya lupa malah. Jenama sendiri itu, Mbak. Iya betul. Iya. Jadi berterima kasih sama Bapak Iya, itu. terima kasih Bapak. Iya. Jadi Asmarani Pamela Paganini. Iya, Paganini. Cantik namanya, bagus pembentukan eufemisnya. Oh iya, oke. Tapi yang dikenal Pamela Paganini ya. Ya. Jadi hasil karya Mbak Pamela ini sekarang sudah banyak dikenal ya oleh penikmat musik. Mohon maaf nih, ini pertanyaan kalau tidak berkenan menjawab juga tidak apa-apa. Ada pernah mendapatkan semacam penghargaan terkait musiknya atau bagaimana? Sejauh ini belum ada ya ada. penghargaan yang apa ya sifatnya kayak nominasi gitu, belum pernah sih. Kalau dulu musikalisasi puisi juara 2 kan? Ya, ya selain karya-karya yang dialbumkan atau dirilis, saya ikut beberapa lomba cipta lagu sih, cipta lagu keagamaan Hindu. Oh, pernah juga ikut? Ya lumayan, mungkin bisa dibilang saya peserta langganan. Oh. Peserta langganan. Jadi sejak SMA, sejak SMA atau SMA kayaknya, SMA itu saya mulai ikut lomba cipta lagu keagamaan Hindu. Kemudian setelah lulus SMA saya ikut lagi. Setelah kuliah itu saya hanya menjadi komposernya saja, hanya menciptakan lagunya kemudian dinyanyikan oleh adik-adik, dan itu mungkin berlangsung 4 kali berturut-turut kayaknya. Nah, dan itu ya lumayan penghargaan yang lumayan sih. Yang pertama saya dapat juara 2 nasional, harapan 2 nasional kayaknya, baru kemudian harapan pertama nasional di bidang lagu kerohanian Hindu. Luar biasa ya, banyak juga nih
karya, prestasi. Wah, ini lengkap sekali ya, Mbak Pamela. Oke, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir saja ya. Mungkin waktu kita sudah mungkin terbatas, tetapi saya ingin Mbak Pamela memberikan semacam statement penutup atau ajakan atau apa ya namanya untuk generasi muda atau pemirsa secara umum terkait bagaimana mungkin anak-anak muda sekarang bisa terpanggil, terinspirasi, mengembangkan diri, lepas dari kegiatan-kegiatan rutinitas yang tidak membangun ya. Mungkin ada pernyataan penutup dari Pak Pamela untuk pemirsa Sahabat Bahasa. Buat teman-teman ya, teman-teman yang seusia dengan saya, cobalah untuk lebih sensitif dengan apapun yang ada di sekeliling kita, termasuk bahasa dan sastra. Dan kalian bisa mulai dari hal-hal yang kalian sukai, tidak melulu langsung masuk ke sastra, tapi bisa dari hobi mungkin, atau dari seseorang yang kalian idolai, kalian mulai membaca tentang mereka. Dari sana kalian bisa melatih sensitivitas kalian terhadap kata, dan juga melatih bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dari sana kita juga semakin mudah menerjemahkan apa yang sesungguhnya kita ingin sampaikan kepada orang lain. Sama satu lagi, dekatkanlah diri kalian dengan hal-hal baik yang dapat mendorong kalian untuk semakin kreatif atau menjadi kreatif. Itu saja. Mungkin bisa dikasih spesifik lagi hal-hal baik seperti apa misalnya? Hal-hal baik? Contohkan. Kalau untuk saya, ya itu memilih pergaulan. Masukkanlah diri kalian itu ke lingkungan orang-orang yang akan memberi pengaruh baik untuk kita ya. Memang sulit, tapi terkadang kita memang harus dipaksa untuk pertama kali masuk ke dalam sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak biasa. Untuk tubuh kita gitu. Cukup. Luar biasa. Baik, saya pikir demikian ya, Sahabat Bahasa. Kita sudah mendengar banyak hal terkait Pamela Paganini. Tadi sudah mengetahui nama lengkapnya, Asmarani Pamela Paganini, yang sangat luar biasa ya. Seorang anak muda, masih belia kalau menurut saya sih, tetapi memiliki visi dan memiliki kekuatan yang luar biasa di karakter diri Mbak Pamela ini, terutama bagaimana dia membangun sebuah kekuatan dirinya untuk bisa menciptakan karya-karya di bidang musik dan lagu yang dibentuk melalui banyak-banyak membaca. Kemudian tadi mencemplungkan dirinya dengan komunitas atau teman-teman yang positif ya. Kemudian tidak takut untuk berkreasi ya, membangun kreasi sendiri yang tentunya akan membangun citra diri sendiri. Kita berikan ucapan terima kasih ya kepada Mbak Pamela karena sudah memberikan wawasan yang luas bagi kita semua terkait musik ya. Dan secara tidak langsung juga telah membantu Balai Bahasa untuk mengembangkan sastra di Nusa Tenggara Barat. Demikian Sahabat Bahasa, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi dengan tamu atau narasumber yang mungkin yang berbeda, yang akan memberikan kekayaan pada pengetahuan kita. Selamat siang, terima kasih, sampai jumpa.